Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Arif Darmawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar studi pembangunan internasional, beserta rekan-rekan yang saya banggakan, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan diskusi. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi pada hari ini, yaitu mengenai pembangunan perdesaan di Indonesia. Saya, Aurania Zalia Putri, dengan NIM F1F020034, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok C, yakni Azil Alfasyah Ramadan dengan NIM F1F020036. Halo semuanya, salam kenal. Kemudian ada Adindra Asintia Sanda dengan NIM F1F020008. Halo semuanya. Kemudian ada Mutiara Adela Putri dengan NIM F1F020006. Halo semuanya. Kemudian ada Esther Sinambela dengan NIM F1F020010. Halo semuanya. Fira Nikmah Amsaina dengan NIM F1F020024. Halo semuanya. Ilham Pangestu dengan NIM F1F020014. Halo, selamat pagi. Lavinia Fadila Ambarwati dengan NIM F1F020030. Halo semuanya, salam kenal. Linda Octaviona Setiani dengan NIM F1F020005. Halo semuanya. Dan yang terakhir ada Velika Luciana dengan NIM F1F0001. Halo semuanya. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya sesi pembukaan, sesi diskusi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Menurut CS Council, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Globalisasi adalah kata yang tidak lagi asing di telinga kita. Globalisasi merupakan suatu kondisi di mana perbedaan jarak dan letak geografis tidak lagi menjadi penghalang untuk berkomunikasi. Dunia seakan tanpa batas sehingga semakin dekat dan menyebar luas. Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, masyarakat, bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi pada suatu bangsa dapat terjadi di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, bidang agama, bidang pendidikan, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 terjadi ketika dunia sudah sedemikian eratnya terhubung satu sama lain dalam jaringan interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam satu proses yang disebut globalisasi. Di era globalisasi, pergerakan barang, jasa, dan manusia semakin cepat dan masif, sehingga dengan berkembangnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi, akibat pandemi COVID-19, ekonomi global tengah mengalami turbulensi. Selayaknya pesawat udara, ancaman turbulensi di bidang ekonomi perlu ditindaklanjuti secara tepat. Menurut Lawton, turbulensi diekspresikan sebagai ketidakstabilan pasar karena beberapa hal antara lain seperti terorisme global, perang, kenaikan harga minyak, inovasi, dan pandemi wadah. Kemudian kita akan memasuki sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa pembangunan desa itu penting? Silahkan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Baik, terima kasih Aurani sebagai moderator. Di sini saya Azil Alfasyah Ramadan dengan NIM F1F020036 ingin menjawab pertanyaan mengapa pembangunan desa itu bisa dibilang penting bagi suatu negara. Pembangunan desa di Indonesia bisa dibilang sebagai suatu hal yang sangat penting dikarenakan walaupun populasi penduduk di Indonesia yang tinggal di pedesaan tidak sebanyak populasi penduduk di Indonesia yang tinggal di perkotaan, akan tetapi apabila Indonesia ingin berkembang secara menyeluruh, maka pembangunan di pedesaan juga harus diperhatikan oleh tidak hanya pemerintah saja, melainkan oleh kita semua. Selain itu, pembangunan di
pedesaan juga penting dikarenakan pembangunan di perkotaan dapat disokong dengan baik oleh pedesaan yang bagus. Ditambah lagi, apabila pembangunan di pedesaan tidak kita fokuskan, maka akan terjadi suatu ketimpangan SDM yang dikarenakan perbedaan yang drastis dalam pembangunan yang terjadi di perkotaan dengan pembangunan yang terjadi di pedesaan. Untuk pembangunan di pedesaan itu sendiri, terdapat 3 pembangunan yang ingin saya jelaskan dan dikarenakan 3 pembangunan ini merupakan pembangunan yang cukup penting dilakukan di dalam suatu pedesaan, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan juga pembangunan SDM. Untuk pembangunan infrastruktur itu sendiri merupakan suatu pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat di desa itu sendiri untuk membangun suatu infrastruktur yang bertujuan untuk menyamankan hidup orang-orang yang tinggal di desa tersebut. Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga berguna untuk menghubungkan desa yang satu dengan desa yang lainnya dan juga menghubungkan desa dengan kota yang dimana hal tersebut dapat melancarkan suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh desa tersebut. Selain itu, ada juga yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di sini dalam artian adalah desa tersebut mulai beralih dari cara mereka berekonomi secara tradisional. Misalkan suatu desa pada umumnya itu hanya bercocok tanam sebagai penghidupannya. Akan tetapi di dalam kasus ini, desa ini mulai beralih fokus untuk mencari suatu alternatif lain dalam untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, ada pembangunan SDM. Nah, SDM ini dapat dibangun dengan banyak cara. Contohnya itu dengan membangun infrastruktur sekolah yang dapat berfungsi sebagai suatu tempat untuk mencerdaskan anak-anak ataupun orang-orang yang terdapat di desa tersebut. Selain itu, terdapat juga suatu balai bantuan berupa pelatihan yang dapat diberikan oleh pemerintah kota maupun pemerintah desa ataupun pihak swasta lainnya untuk melakukan suatu pelatihan yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan skill orang-orang yang tinggal di dalam desa tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Azil atas pendapatnya. Adakah dari kalian yang ingin menimpali atau menyanggah? Izin menambahkan. Perkenalkan, nama saya Ilham Pangestu dengan NIM F1F0200014. Ya, saya setuju banget dengan statement Azil bahwasanya pembangunan desa itu sangatlah penting karena desa juga merupakan bagian dari sistem di suatu negara. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 80.000 desa. Apabila kita lihat dari jumlah ini, pembangunan desa secara efektif akan sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Bahkan menurut saya, Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju apabila pembangunan desa dapat dilakukan dengan efektif. Pembangunan desa juga tidak selalu tentang peningkatan mutu ekonomi, tetapi juga peningkatan mutu di bidang lainnya seperti pendidikan dan juga kesehatan. Sebagai bentuk peningkatan mutu tersebut, pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan desa untuk meningkatkan mutu masyarakat desanya, sehingga derajat desa tersebut akan menjadi lebih baik. Yang pertama, ada pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintah desa ini mencakup sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa, dan juga BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dan pelaksanaan program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa sendiri. Dan yang kedua ada pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk dari program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan juga, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana dan prasarana gitu. Dan yang ketiga, menurut saya, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup seperti pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Dengan adanya
di bidang ekonomi ini akan semakin meningkatkan produktivitas dari desa itu sendiri gitu di bidang ekonomi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi. Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintahan desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu di era globalisasi ini, perkembangan di bidang teknologi itu sangatlah besar ya. Jadi kalau misal ada pemberdayaan di masyarakat di bidang teknologi ini, di desa sendiri itu akan sangat efeknya akan sangat terasa gitu untuk pembangunan desa gitu. Terus yang kelima ada pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan yang keenam ada pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ilham atas opininya. Adakah dari kalian yang ingin menyanggah atau menambahkan? Saya izin menanggapi sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Ilham dan Azil, yang tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya. Sebelumnya jika saya perkenalkan diri, terima kasih Rani juga atas kesempatannya. Saya Lavina Fadila Ambarwati dengan NIM F1 F020030. Menurut saya, kenapa pembangunan desa itu penting? Karena pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan, mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pembangunan pedesaan harus menjadi salah satu inti dari strategi pembangunan nasional itu sendiri. Hal ini dikarenakan sebagian besar ketertinggalan ada di daerah pedesaan. Dan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan ini juga umumnya tinggi, bahkan menyumbang presentasi yang cukup besar dari angka kemiskinan nasional. Sehingga dengan kita melakukan pembangunan pedesaan, yang salah satunya mencakup pertumbuhan ekonomi, maka akan membantu untuk mengataskan kemiskinan di negara tersebut pula. Meskipun demikian, tentu pembangunan pedesaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, namun bersifat multisektoral dan mencakup aspek sosio-politik, lingkungan, dan budaya. Utamanya, pembangunan pedesaan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang mungkin masih sulit dipenuhi oleh penduduk pedesaan, seperti tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Dengan melakukan pembangunan di sektor-sektor ini, maka kualitas sumber daya manusia di pedesaan juga akan meningkat. Mereka dapat memiliki kesempatan-kesempatan baru untuk membakar potensi yang mereka miliki, mencari pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraannya. Perkembangan-perkembangan ini akan mendorong inovasi dan akan semakin menunjang pembangunan nasional untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Lavinia atas tanggapannya. Kemudian menurut kalian, apakah pembangunan desa yang dilakukan di Indonesia sudah benar? Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi. Baik, Linda silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Aurani. Perkenalkan, nama saya Linda Octaviana Siani dengan NIM F1 F020005. Menurut saya, pembangunan desa di Indonesia ini telah mengalami banyak kemajuan. Meskipun tidak secara merata, namun bertahap dan selalu ada hasil yang realistis. Dengan berlakunya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 saat ini, desa memiliki peluang untuk menata kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semenjak UU tersebut disahkan, pemerintah menargetkan adanya 2.000 desa mandiri dan mengentaskan setidaknya 5.000 desa tertinggal. Salah satu upaya pemerintah pusat adalah menyalurkan dana ke desa. Bahkan, dana yang disalurkan tersebut setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, sebanyak 20 triliun hingga 73 triliun berhasil digelontorkan oleh pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan desa untuk mempermudah aksesibilitas dari desa ke kota ataupun antar desa, akses air bersih, dan irigasi untuk pertanian, pendidikan anak usia dini, jaringan komunikasi salah satunya yang dibangun di Sabang, kemudian ada fasilitas kesehatan, subsidi dana pendidikan, dan sebagainya. Semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo terjadi peningkatan yang signifikan. Setidaknya ada 1.429 desa yang berhasil mengalami perbaikan. Selain itu, program pemerintah untuk membangun desa adalah dibentuknya BUMDes yang dikelola oleh pemerintah daerah.
BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan produk unggulan di daerah tertinggal di setiap kabupaten atau kota. Produk unggulan ini kurang lebih mengarah kepada pemanfaatan potensi yang khas yang ada di desa tersebut yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Sasarannya untuk meningkatkan perekonomian di desa dan memperkuat konektivitas antara masyarakat dengan pangsa pasar dan juga masyarakat dengan pihak swasta. Contoh implementasi dari program pembangunan yang sudah digalakkan oleh pemerintah adalah adanya program Desa Mandiri BPJS yang ada di Desa Kuripan Selatan, Lombok Barat. Kemudian ada teknologi sumur untuk persediaan air di Desa Sugihwaras, Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian ada mengolah limbah minyak jadi PAD di Desa Panggung Harjo yang ada di Yogyakarta bersama dengan PT Tirta Investama. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro warga Desa Batang Uru, Mamasa, Sulawesi Barat bersama PLTMH. Kemudian juga ada program penyusunan informasi tanah milik warga. Kemudian selanjutnya yang adanya tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Ngabab di Malang. Dan yang terakhir adanya budaya ikan di irigasi di Desa Limok Manai, Kecamatan Keliling Danau. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Linda. Adakah lainnya yang ingin menanggapi? Saya ingin menambahkan argumen dari Linda. Baik, silahkan Adinda. Oke, terima kasih Rani. Sebelumnya perkenalkan saya Adindra Cynthia Sanda, NIM F1F02008. Menurut saya pembangunan desa yang dilakukan di Indonesia sudah benar ditunjang dengan adanya dana desa yang berasal dari APBN. Nah, tujuan dari dana desa sendiri itu ada 4. Yang pertama, membantu mengentas permasalahan ekonomi di desa. Contohnya, angka pengangguran bisa diturunkan dan kemiskinan bisa dikurangi. Yang kedua, membantu pembangunan ekonomi masyarakat desa. Contohnya, menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun infrastruktur. Yang ketiga, tidak hanya membangun infrastruktur ataupun masalah ekonomi, dan juga yang ketiga ini membangun SDM, sumber daya manusianya. Contohnya, dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi. Yang terakhir, yang keempat, itu memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri. Kita melihat faktanya, kini sudah ada 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan. Jadi kesimpulannya pembangunan desa menurut saya sudah berjalan dengan baik. Lalu saat ini sudah ada 187 triliun telah disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Dari alokasi dana tersebut telah terbangun pasar desa sebanyak 6.930 unit, saluran irigasi sebanyak 39.351 unit, dan jembatan sepanjang 1.028.225 meter. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat. Hal ini diimbangi dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Terima kasih. Terima kasih Adindra atas tanggapannya. Adakah lainnya yang ingin menanggapi? Izin menanggapi. Silakan Ilham. Untuk saya sendiri, saya kurang setuju apabila dikatakan bahwa pembangunan desa di Indonesia itu sudah benar gitu. Benar sih, seperti yang sudah dikatakan Linda, ada desa yang sudah berhasil seperti yang sudah disebutkan oleh Linda tadi. Tapi menurut saya pembangunan desa ini masih belum benar karena pembangunan desa ini masih banyak yang melenceng. Apabila kita lihat dari kasus-kasus yang ada di Indonesia, ada banyak sekali pemelencengan pembangunan desa, khususnya di bidang industrialisasi desa. Banyak aktor-aktor yang awalnya ingin menjadikan desa sebagai lahan industri dan memberdayakan masyarakat di sekitar desanya, tetapi malah lama-kelamaan justru merusak ekosistem desa itu sendiri, dan kemudian digunakan untuk tujuan pribadi tanpa memikirkan desa tersebut lagi. Menurut saya, aktor-aktor yang
melakukan hal seperti ini biasanya datang dari luar desa. Disinilah pentingnya generasi muda yang kritis, sehingga pada saat ada program pembangunan desa yang digagas oleh orang luar desa tersebut, masyarakat dapat mengkritisi hal itu terlebih dahulu sebelum menyepakatinya. Generasi muda yang berkualitas juga dapat menyalurkan kreativitasnya demi berjalannya pembangunan desa. Apabila kita lihat dari kasus yang ada sekarang, masih belum banyak generasi muda yang berkualitas yang ingin mengembangkan desanya. Sebagai contoh, ada pelajar yang belajar di suatu perguruan tinggi di kota, dan dia berasal dari desa. Tetapi dia tidak ingin kembali lagi ke desa pada saat dia sudah memiliki ilmu yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang di desanya. Hal ini pula yang menghambat pembangunan desa di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ilham atas tanggapannya. Kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, pihak manakah yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan pedesaan tersebut dan mengapa? Saya izin menjawab, Pak Urani. Ya, silakan. Menurut saya, pihak yang paling bertanggung jawab atas pembangunan pedesaan itu adalah pemerintah desa. Kenapa? Karena pemerintah desa ini mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam upaya untuk menciptakan kondisi yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya dalam masyarakat di pedesaan. Hal ini juga dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan dan pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa. Pemerintah desa juga itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Dan dalam hal ini juga dibutuhkan peranan masyarakat sebagai subjek pembangunan, yang dimana mereka menunjukkan bahwa masyarakat daerah pedesaan berperan sebagai pelaku pembangunan. Dan sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Peran aktif masyarakat ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Karena menurut saya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi keberhasilan atau keberhasilan dari suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Velika atas tanggapannya. Adakah dari yang lainnya yang ingin menanggapi? Baik, saya ingin menambahkan argumentasi yang sudah diberikan oleh saudari Velika, yaitu mengenai pertanyaan pihak manakah yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan desa tersebut dan kenapa. Saya setuju dengan jawaban dari saudara Velika yang menyatakan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab di dalam pembangunan pedesaan ini adalah pemerintah desa. Nah, akan tapi saya ingin menambahkan bahwa tidak hanya pemerintah desa saja yang harus bertanggung jawab dalam pembangunan desa tersebut, dikarenakan pemerintah pusat alias pemerintah negara juga harus bertanggung jawab terhadap pembangunan pedesaan di sini, dikarenakan tanpa adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa, oleh pemerintah pusat, maka pemerintah desa itu tidak bisa melaksanakan pembangunan tersebut secara maksimal, dan juga sudah tugas seharusnya oleh pemerintah pusat untuk mengayomi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di desa manapun di seluruh Indonesia ini. Selain itu, saya juga setuju dengan pendapat saudara Velika yang menyatakan bahwa tidak hanya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saja yang harus bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan di pedesaan ini. Masyarakat yang tinggal di pedesaan tersebut juga harus bertanggung jawab dengan pembangunan yang terjadi di desa mereka, dikarenakan tanpa adanya suatu dukungan moral ataupun material yang diberikan oleh masyarakat untuk proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah pusat di suatu desa, maka pembangunan tersebut tidak bisa berjalan secara efektif. Selain itu, saya ingin menambahkan peran masyarakat dari sisi pemuda. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman ini kita ini sedang mengalami suatu proses globalisasi yang dimana hal tersebut mengakibatkan
minimnya batasan-batasan antara budaya, baik itu budaya yang berasal dari barat ataupun budaya yang berasal dari timur. Dan untuk agar desa itu tidak tertinggal pembangunannya dengan perkotaan, maka desa itu bisa dibilang harus up to date dengan perkembangan yang terjadi di dunia ini. Dan dikarenakan pada umumnya pemuda itu ataupun rakyat yang lebih muda itu bisa lebih beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di luar pedesaan ataupun di dalamnya. Oleh karena itu, pemuda tersebut dapat menggunakan perubahan tersebut untuk membantu pembangunan di desa tersebut dan tidak hanya mengandalkan generasi tua saja untuk melakukan proses pembangunan di desa ini, dikarenakan pada beberapa tahun ke depan kursi pembangunan tersebut akan beralih dari generasi tua ke generasi muda, dan apabila generasi muda itu tidak berpartisipasi di dalam pembangunan desa, maka desa tersebut akan terancam keberlanjutannya di masa depan nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Azil atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari pembangunan desa yang dilakukan di Indonesia apabila belum dilakukan secara benar? Baik, izin menanggapi. Silakan Adel. Menurut saya, dalam pelaksanaannya, pembangunan desa di Indonesia ini masih terbilang belum benar. Banyak aspek yang perlu diperbaiki dan dilakukan pemerataan pembangunannya. Jika di desa tersebut memiliki potensial yang besar, maka proses pembangunan harus dipercepat. Namun, untuk desa terpencil pun sebenarnya harus difokuskan pembangunannya supaya pengembangan wilayah yang tertinggal. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah adanya pemerataan listrik ke desa-desa yang instalasi listriknya masih belum memadai. Karena tidak dapat dipungkiri jika listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Selain itu, secara infrastruktur yang menaungi ini harus memadai demi mewujudkan adanya desa sejahtera. Dilakukannya secara menyeluruh, bukan hanya terhadap pembangunan dan fasilitasnya saja, namun dilakukan juga pada setiap sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Adel atas tanggapannya. Adakah lainnya yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, pihak manakah yang paling perlu bertanggung jawab dalam pembangunan pedesaan tersebut dan mengapa? Mohon maaf, ada kesalahan. Pertanyaan tersebut sudah dilontarkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pihak mana saja yang bisa berkontribusi dalam pembangunan tersebut dan mengapa? Izin menanggapi, Aurani. Silahkan, Vira. Ya, menurut saya pihak yang dapat berkontribusi dalam pembangunan pedesaan ini bukan hanya pemerintah saja ya, namun partisipasi masyarakat juga dirasa sangat penting. Hal tersebut karena pertama bahwa pembangunan pedesaan ini menyentuh kepentingan masyarakat bersama. Artinya pembangunan pedesaan harus meliputi semua aspek kehidupan dan melibatkan semua komponen baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui tujuan dari program-program pembangunan saja, tetapi juga harus tahu implikasi program-program tersebut bagi mereka. Kedua, bahwa masyarakat tidak harus selalu bergantung kepada pemerintah dan harus aktif berkontribusi mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan memposisikan masyarakat menjadi subjek maka dapat menciptakan kemandirian dan melepaskan diri dari ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menjadi fasilitator agar masyarakat dapat berkontribusi dalam mencari peluang untuk memecahkan masalah pembangunan maupun membuat kebijakan pembangunan pedesaan. Terima kasih. Terima kasih Vira atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Izin menanggapi, Ran. Silakan Ilham. Oke, baik.
Ya benar, pemerintah juga berkontribusi juga dalam pembangunan, tetapi menurut saya pembangunan desa tidak hanya melibatkan satu aktor, tetapi juga banyak aktor. Menurut saya yang menjadi pihak yang berkontribusi dalam pembangunan desa adalah pemerintah desa itu sendiri. Seperti yang sudah dikatakan Vira tadi, terus ada lembaga yang ada di desa tersebut, masyarakat secara general, dan juga yang paling krusial menurut saya adalah generasi muda yang sudah saya sebelumnya saya sebutkan di kalau nggak salah pertanyaan nomor 4 ya. Ya. Dan aktor-aktor di sini memiliki perannya masing-masing di dalam pembangunan desa. Pemerintah dapat menciptakan program pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di desanya, sedangkan lembaga desa dapat menjadi wadah untuk mengkoordinasi jalannya pembangunan desa. Masyarakat juga bisa berperan pada pembangunan desa, khususnya generasi muda. Menurut saya, peran generasi muda di dalam pengembangan desa inilah yang sangatlah vital. Di era globalisasi ini, generasi muda merupakan penerus dari generasi sebelumnya, di mana generasi muda yang memiliki potensi akan menjadi tonggak perkembangan dari desa itu sendiri di masa depan. Generasi muda dapat menyalurkan kreativitasnya melalui pengembangan desa ini. Peran penting generasi muda terdapat pada apakah transisi dari generasi muda ke fase dewasa itu berhasil atau tidak. Keberhasilan dari transisi tersebut ditandai dengan makin kritisnya generasi muda yang ada sekarang dan juga makin inovatif pula generasi muda dalam hal pengembangan desa. Hingga saat ini masih banyak kasus kayak proyek-proyek yang seperti yang saya sebutkan di sebelumnya tadi yang harusnya menjadi pengembangan desa tetapi malah dijadikan sebaliknya, dan perlu generasi-generasi muda yang dapat mengkritisi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ilham atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, kita... Saudara nih, maaf. Oke, silakan Azil. Oke, baik. Saya ingin menambahkan jawaban dari Ilham. Saya baik lagi setuju dengan apa yang sudah diberikan oleh Ilham dan teman-teman saya lainnya mengenai pihak mana saja sih selain pemerintah desa ataupun pemerintah pusat dan juga masyarakat di desa itu sendiri yang bisa berkontribusi di dalam pembangunan pedesaan itu sendiri. Dan untuk jawaban atau tanggapan tambahan dari saya ingin menambahkan pihak swasta. Kenapa pihak swasta? Dikarenakan pemerintah pusat itu sendiri ataupun pemerintah desa terkadang memiliki suatu keterbatasan, baik itu keterbatasan dana, keterbatasan bahan pembangunan ataupun keterbatasan lainnya yang hal tersebut bisa diselesaikan masalahnya oleh swasta, dikarenakan pada umumnya swasta itu memiliki dana yang cukup banyak untuk berkontribusi di dalam suatu proyek, baik itu proyek infrastruktur, proyek pengembangan pendidikan, ataupun proyek lainnya yang bisa dilakukan di pedesaan apabila pihak swasta tersebut bisa diajak bekerja sama oleh pihak dari pemerintah pusat itu sendiri maupun pihak dari pemerintah desa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Azil atas tanggapannya. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apakah perbedaan pembangunan desa di Indonesia dan desa lainnya di negara yang berkembang? Saya ingin menjawab pertanyaannya. Silakan, Acin. Oke. Menurut saya tidak ada perbedaan yang mendasar antara pembangunan desa di Indonesia dan juga pembangunan di negara berkembang lainnya. Karena memang pembangunan desa di setiap negara berkembang memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam hal pemerataan. Justru yang ada saling mempelajari program pembangunan yang sudah berjalan lancar di salah satu negara berkembang. Contohnya di Indonesia memiliki program Prukader dan Dana Desa. Sejumlah negara, 17 negara Asia Pasifik mempelajari program Prukader dan juga Dana Desa ini, diantaranya itu Malaysia dan juga Afrika. Nah, program Dana Desa adalah program pertama di dunia dan memiliki pendekatan berbeda dari negara-negara berkembang. Karena dana desa ini tidak hanya untuk mengelola administrasi saja, melainkan untuk mengelola keuangan dan pemberdayaan ekonomi di desa. Terima kasih. Terima kasih Adindra atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Izin menanggapi orang nih. Silakan Esther.
Izin menanggung 210. Dari pemaparan teman saya tersebut, perbedaan antara pembangunan desa Indonesia dengan desa di negara berkembang lainnya. Dikarenakan setiap pembangunan ditujukan untuk pemerataan dan proses perubahan ke arah globalisasi. Dengan adanya tujuan tersebut, maka negara-negara berkembang seperti Indonesia melakukan program peningkatan pembangunan dengan kerjasama pihak pemerintah, masyarakat, maupun lembaga luar. Program pembangunan akan meningkat dengan pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan demi kebijakan dengan peningkatan seperti memberi pelatihan untuk peningkatan keterampilan, memperkuat produk unggulan dari setiap desa yang mampu meningkatkan sektor ekonomi, serta peningkatan sektor lainnya. Dari hal tersebut, menurut saya pembangunan desa di Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Esther atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, maka kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pembangunan pedesaan di Indonesia tertinggal dengan pembangunan di negara lainnya? Izin menjawab, Rani. Silakan, Lavin. Menurut pendapat saya sendiri, mengenai pembangunan pedesaan di Indonesia, menurut saya benar bahwa masih ada ketertinggalan antara laju pembangunannya dengan di negara lain. Pembangunan di Indonesia sendiri memang sebagian besar masih banyak terpusat di daerah-daerah perkotaan, terutama yang ada di Pulau Jawa. Ditambah lagi dengan pembangunan Indonesia yang pada awalnya bersifat sentralistik atau terpusat, sehingga semakin munculkan perbedaan antara daerah-daerah yang pembangunannya lancar dibandingkan dengan daerah yang tidak menjadi prioritas pembangunan, yang sebagian besar merupakan daerah pedesaan. Merujuk pada data Kemendes PDTT atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sekitar 28,2% atau 21.173 desa di Indonesia masih ada dalam kategori tertinggal atau sangat tertinggal. Ketika akses transportasi, listrik, internet, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi masyarakat di daerah lain, orang-orang di desa-desa tertinggal tidak memilikinya, dan bahkan masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain dari hal-hal ini, infrastruktur pedesaan juga masih banyak yang harus mengalami perbaikan. Meskipun demikian, menurut saya sendiri bukan berarti tidak ada harapan bagi pembangunan desa di Indonesia, agar tidak semakin tertinggal dari negara lain. Akan tetapi, untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui situasi di desa-desa yang dibutuhkan pembangunan agar dapat diterapkan kebijakan yang sesuai bagi desa tersebut. Pengembangan potensi, produk unggulan desa, dan juga perbaikan pemerintahan di negara Indonesia sendiri juga perlu dilakukan, yang mana sejauh ini sayangnya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia. Sekian dari saya, Aurani. Terima kasih, Lavin, atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Izin menanggapi, Ran? Silakan, Esther. Izin menanggapi, saya Esther Sinambela dengan NIM F1F0210. Menurut saya, pembangunan pedesaan di Indonesia dibanding negara lainnya masih tertinggal. Saya setuju dengan pendapat Lavinia tersebut. Dilihat dari kondisi pembangunan yang ada di Indonesia, yang berpusat di kota seperti wilayah Jawa dan daerah timur yang masih tertinggal, bahkan di bagian infrastruktur. Dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pedesaan Indonesia masih banyak di kategori tertinggal dibanding negara lainnya. Lihat dari segi infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, wilayah pedesaan Indonesia masih banyak kekurangan, seperti daerah timur, bahkan wilayah transportasi saja sulit untuk dijangkau. Dikarenakan hal tersebut, desa mengalami ketertinggalan yang sangat jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Esther atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi, Aurani. Silakan, Linda.
Kalau menurut saya sendiri, pembangunan desa di Indonesia sebenarnya tidaklah tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Mengapa demikian? Memang ada beberapa yang tertinggal, tetapi setidaknya Indonesia lewat programnya Nawacita berupaya untuk membangun dari mulai pinggiran kepulauan kemudian memusat. Kemudian ada banyak desa-desa di Indonesia yang menjadi contoh bagi desa-desa lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Desa Santong. Desa Santong ini tadinya merupakan wilayah yang kurang subur sehingga penduduknya itu kurang bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa tersebut. Akibatnya, penduduk di sana sebagian besar mengalami kemiskinan, tetapi karena adanya peran pemerintah dan juga pemberdayaan masyarakat serta peran dari berbagai pihak seperti contohnya swasta dan komunitas lain, akhirnya desa ini berhasil mengembangkan potensinya seperti contohnya itu ada perkebunan dan juga berbagai macam komoditas perkayuan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Sehingga saat ini masyarakat Desa Santong justru menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dan juga ada pula salah satu contoh desa wisata yang dinobatkan sebagai desa wisata terbaik di se-Asia Tenggara, yaitu di Ngelanggeran di Yogyakarta tepatnya. Di Forum Poverty Eradication dan Gender Officer ASEAN Indonesia, program dana desa yang dipaparkan oleh kepala desa sempat mendapatkan tanggapan positif atas keberhasilannya untuk membangun desa-desa, bahkan beberapa negara ASEAN juga menjadi tertarik untuk menerapkannya. Jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN yang lainnya, seperti contohnya di negara Myanmar, pembangunan di negara Myanmar ini justru lebih tertinggal karena dilihat dari aspek kondisi politiknya yang kurang kondusif dan juga kualitas SDM-nya yang mungkin sedikit rendah, sehingga menyebabkan pembangunan infrastruktur di sana cukup tertinggal. Seperti contohnya buruknya akses jalan sehingga mempengaruhi akses pendidikan dan kesehatan masyarakat di sana, utamanya di kawasan pinggir-pinggiran. Kawasan ASEAN ini kurang lebih memiliki rata-rata pembangunan yang sama masih berkembang. Di kawasan Afrika juga kondisi pedesaan dan pembangunannya cukup mengkhawatirkan, bahkan tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi di sana, sehingga mempengaruhi kondisi sosial masyarakatnya. Akibatnya, kesejahteraan penduduk di sana sebagai indikator keberhasilan pembangunan cukup rendah. Bahkan di Indonesia sendiri sempat berkontribusi untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara Afrika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi contoh bagi negara Afrika dan beberapa negara Malaysia dan Thailand itu benar sekali. Kemudian membaiknya pembangunan pedesaan di Indonesia dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya tidak luput dari peran pemerintah pusat dan daerah yang menggandeng pihak swasta, masyarakat, dan komunitas lainnya untuk saling bersinergi mengimplementasikan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, seperti yang telah tertera pada UU Desa nomor 6 tahun 2014. Sekian, terima kasih. Terima kasih Linda atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa salah satu peserta diskusi, Adindra Asintia, mengalami kendala teknis, laptopnya mati sehingga tidak bisa melanjutkan sesi diskusi kita. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan terakhir. Apabila tertinggal, apa alasan dan bukti ketertinggalan pembangunan pedesaan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, dan bagaimana negara Indonesia mengejar ketertinggalan tersebut? Baik, izin menanggapi Aurani. Silakan Adel. Menurut saya, bukti ketertinggalan pembangunan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain ialah salah satu contohnya adalah dengan beberapa negara lain yang sudah memiliki pasokan listrik atau internet secara merata, bahkan tidak memiliki krisis pangan. Salah satu faktor ketertinggalan di Indonesia ini adalah karena luas Indonesia yang sangat luas dan berbentuk negara kepulauan, sehingga untuk mentransmisikan pembangunan akan terkendala oleh banyaknya biaya yang sangat besar maupun transportasi yang kurang memadai. Hal ini bisa diatasi dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada, berusaha mencari sesuatu program yang kontinu untuk memperkecil kelemahan yang ada.
Kemudian, ada pemahaman mengenai pemahaman yang mendalam akan lingkungan yang kompetitif, strategi yang didasarkan kepada pemahaman yang baik dan mendalam tentang program yang sedang dijalankan dan adanya kerjasama dengan negara lain. Hal ini dapat meningkatkan pembangunan, misalnya pada desa yang memiliki sumber daya seperti pertanian yang subur, maka bisa melakukan import-ekspor sebagai bentuk kerjasama dan memfasilitasi pembangunan di desa. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Adel atas tanggapannya. Adakah dari kalian yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, maka saya akan simpulkan diskusi kita pada hari ini. Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Apabila Indonesia ingin berkembang secara menyeluruh, maka pembangunan di pedesaan perlu menjadi perhatian seluruh warga Indonesia. Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan demi kemajuan pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan harus menjadi salah satu inti dari strategi pembangunan nasional. Kita telah sampai pada sesi penutup. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai pembangunan pedesaan di Indonesia. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman pada diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.